Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina 11/19/1064. Jadi di sini saya akan melanjutkan lab jaringan komputer yang selanjutnya dengan judul Managing Router Configuration. Jadi tujuan dari konsep dasar dari Managing Router Configuration itu tujuan men-setting SSH di router, yaitu untuk meningkatkan keamanan akses router karena dengan SSH komunikasi antar laptop dan router dienkripsi sehingga menyulitkan proses sniffing password dengan menggunakan paket sniffer. Jadi saya menggunakan topologi yang sama dengan lab 1 dan lab 2. Namun di sini kita hanya tinggal menambahkan sebuah server di samping-samping masing-masing laptopnya yang akan kita hubungkan dengan kabel ke switch, dari switch ke server, terus dari switch server. Sebelumnya untuk mempermudah ini kita ganti jadi router 1 dan ini jadi router 2. Ini switchnya juga ganti, switch 1 juga ganti. Ini juga ganti jadi switch 2. Laptop 1, laptop 2, server 1, server 2. Oke, karena sudah teratur tertata rapi, selanjutnya kita melakukan konfigurasi login konsol R1 atau R2 untuk mempraktikkan lab 3 Managing Router Configuration. Pertama itu kita ke servernya dulu sebelum konfigurasi. Nah, terus kita ke desktop, terus IP configuration. Di sini kita lihat IP address-nya. Ini laptop 1. Nih, untuk server 1 ini masih kosong ya. Jadi kita isi 192.168.1.254. Terus subnet mask-nya untuk IP address-nya ini 11 sesuai dengan modul ya. IP address-nya 255.255.255.0, terus default gateway-nya 192.168.11. Oke, ini terbalik ya. Jadi harusnya yang di atas ini yang 254, terus di sini 192.168.1.1.1. Oke. Di server 2 juga sama, kita gituin. Jadi untuk di server 2 192.168.2.254, subnetnya sama. Terus yang ini 192.168.2.1.1. Oke, selanjutnya kita melakukan konfigurasi di routernya. Oke, pertama kita masukin passwordnya. Terus kita enable. Terus kita masukin lagi passwordnya yang sudah kita buat yang kemarin itu. Terus di sini kita config terminal. Oke, setelah itu kita IP domain name, nick string,
.com. Di sini saya hanya mengikuti modul untuk yang IP domain name nixtrain.com-nya. Selanjutnya kita buat username-nya. Misalnya nama saya sendiri, username Gina, secret Kisco, SSH. Selanjutnya line VTY 04, lalu transport input SSH. Selanjutnya login lokal, lalu exit, lalu kita masukin komen crypto key generate RSA. Oke. Di sini kita how many bits in the modules. Jadi di modul itu how many bits in the modules ini 1024. Terus kita masukin lagi. Di sini langsung kita exit aja. Oke, udah selesai exit. Terus kita melakukan yang namanya backup konfigurasi. Pertama itu kita masukin komen copy running config ftp. Kita masukin address of name or name of remote hostnya tadi yang 192.168.111 untuk yang di server 1 kan. Terus destinationnya R1 config, ya kita langsung enter aja yang itu. Lalu kita menunggu akan menulis running config-nya. Jadi sama sih, 192.168.111, bener kok. Error 192.168 atau terbalik ya. Bentar, kita coba. Soalnya diminta masukin itu IP address, kayaknya tadi terbalik deh. Jadi kita coba lagi, copy running config ftp 192.168.111. Kita enter aja langsung destination file R1. Oh iya, tadi terbalik ternyata. Sini udah statusnya udah oke, 982 bits. Lalu selanjutnya kita lanjut ke backup Cisco iOS R1 iOS R1 yang akan di backup. Pertama kita show dulu apa aja yang di dalam situ. Show flash. Nah, di sini tuh menampilkan panjang filenya, nama filenya sama statusnya. Yang ini bisa kita copy dulu. Terus kita masukin lagi. Untuk proses backupnya tuh caranya copy flash TFTP. Terus kita masukin yang tadi, tinggal kita klik kanan terus paste, terus kita enter.
masukin lagi anunya IP-nya tadi, terus kita enter aja yang ini, terus kita tunggu. Ini akan memakan proses beberapa waktu, beberapa detik aja. Ini statusnya udah oke, ada 5093804 bit. Selanjutnya kita restore konfigurasi di R1. Caranya itu komennya langsung copy tftp running config dulu. Link kurang, copy tftp addressnya 192.168.1.1, terus file name-nya R1 config. Kita enter aja yang ini, aksesin tftp, ini udah diakses. Terus habis itu kita lihat deh apakah R1 config itu udah masuk ke dalam sini atau belum. Caranya itu kita klik dulu ininya, terus kita buka IP address-nya, terus di tftp sini. Nah, ini udah ada ya R1 config. Terus kita melakukan urutan yang sama seperti di router dan server 1 untuk router 2 dan server 2. Caranya tadi yang ini kan kebalik, terus kita ganti dulu. Nah, ini udah pas, terus kita buka routernya, masukin passwordnya. Selanjutnya kita melakukan remote access SSH dari laptop 1 ke R1. Caranya itu di laptop 1 kita buka command prompt. Terus kita di sini IP config dulu. Nah, yang di sini di link lokal itu kan ada IP address, hotnasma sama default gateway-nya. Terus kita masukin lagi SSH inl, nama usernya kan tadi kasih nama Gina, terus masukin IP-nya tadi 192.168.1.1.1254, masukin passwordnya. Nah, terus kita enable, masukin passwordnya. Terus kita show user. Nah, di sini udah terlihat ya usernya, ada nama Gina dan lain-lainnya. Terus kalau misalnya menampilkan informasi hardware dan software R1 itu ada di kita bisa lihatnya di router ya, di CLI-nya router. Saya akan mendemokan yang di laptop 2 ya, yang ini.
Nah, ini juga sudah ada nama Gina dan informasi yang lain-lainnya. Selanjutnya untuk menampilkan informasi hardware dan software, kita bisa buka ini, terus kita enter dulu, terus masukin passwordnya. Nah, kita langsung bisa show version. Nah, di sini juga udah tertampil version-versionnya. Di router 2 juga bisa kayak gitu. Langsung aja nih show version. Nih juga tertampil. Terus di reviewnya ini kan coba lakukan akses telnet dari laptop ke R1 dan laptop 2 ke R2, apakah berhasil atau tidak, bagaimana caranya agar user dapat melakukan akses telnet dan SSH sekaligus. Nah, pertama itu kita coba dulu apakah masih bisa melakukan telnet di sini. Telnet 192.168.1.254. Ini connection lost by Virgin Host. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses telnet dan SSH sekaligus? Caranya itu kita ke router 1 dulu, kita enter ini. Nah, baru kita masukin config terminal, terus IP domain name mixtrain.com, terus user name Gina, secret Kisco, SSH line VTY 04. Nah, untuk bisa melakukan dua-duanya itu kita transportnya transport input all, untuk semua input all. Baru ini login lokal, terus exit. Oke, kita exit. Terus tuh di router 2 juga gitu ya. Config terminal, IP domain name mixtrain.com, terus username secret Kisco, SSH, terus line VTY 04, transport input all, login lokal, exit. Oke, kita coba lagi. Nih, apakah masih bisa telnet 192.168.1.254. Username-nya Gina, password-nya salah. Nih, udah bisa. Nih, udah bisa. Coba kita coba lagi buat SSH-nya, apa bisa SSH -l Gina 92.168
1254. Ini juga sudah bisa. Coba kita cek juga di laptop 2 apakah udah bisa juga. Satu 92, 168, 2. Ini juga udah bisa. Kita coba lagi SSH-nya apakah bisa. Masukin dulu usernya, baru 192.168.2.254. Ini juga udah bisa. Sekian dari demo lab 3 managing router configuration dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.